Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rizika Mardiana serta teman-teman semuanya. Eh, Perkenalkan saya Dinda Mira yang pada kesempatan kali ini bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok kami. Pada presentasi hari ini, kelompok kami akan membahas topik dengan judul Pengaruh Pengetahuan Awal Prior Knowledge terhadap keberhasilan penerapan Project Based Learning atau PJBL pada siswa sekolah menengah. Nah, topik ini tuh membahas bagaimana sih peran pengetahuan awal siswa sebelum pembelajaran dimulai dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan model pembelajaran berbasis proyek, khususnya dalam meningkatkan motivasi belajar, hasil akademik, dan kemampuan berpikir kritis siswa, sesuai dengan tuntutan kurikulum merdekanya. Boleh di next, Rere? Oke, sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Yang pertama ini ada Nafila Maharani, yang kedua ada dengan saya sendiri, Dinda Amira Siti Hawa, yang ketiga ada Fidelia Ardani Vandra, dan yang terakhir ada Ria Revalina Ridayanti. Boleh di next? Oke, baik. Tanpa berlama-lama, kita langsung memasuki pemaparan materi yang pertama. Jadi, materi ini akan disampaikan secara bergantian oleh anggota kelompok kami sesuai dengan bagian yang telah dibagi sebelumnya. Mulai dari pendahuluan, tujuan penelitian, metode, hingga kesimpulan dan saran. Oke, jadi materi yang pertama ini ada pendahuluan. Pada slide ini, kami ingin menjelaskan latar belakang penelitian yang kami lakukan. Di era pendidikan abad ke-21 menuntut peserta didik eh, untuk memahami materi, tetapi juga memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, mampu berkolaborasi, dan berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan model pembelajaran yang mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses belajarnya. Nah, salah satu pendekatan yang relevan ini tuh dengan kebutuhan tersebut adalah Project Based Learning atau PJBL itu sendiri. Melalui pembelajaran tersebut yang berbasis proyek, siswa tidak hanya menerima informasi tetapi juga terlibat langsung dalam pemecahan masalah yang kontekstual dan bermakna. Dalam konteks kurikulum merdeka, PJBL ini memiliki peran penting karena sejalan dengan upaya penguatan profil pelajar Pancasila. Namun pada namun pada praktiknya, penerapan PJBL ini di tingkat sekolah menengah belum selalu berjalan optimal. Salah satu faktornya yang mempengaruhi hal tersebut adalah perbedaan kesiapan kognitif siswa, khususnya pengetahuan awal yang dimiliki sebelum pembelajaran dimulai. Nah, perbedaan pengetahuan awal ini tuh menyebabkan tidak semua siswa mampu mengikuti proses PJBL dengan tingkat pemahaman dan keterlibatan yang sama. Oleh karena itu, aspek pengetahuan awalnya ini menjadi peran penting untuk dikaji lebih lanjut lagi dalam kaitannya dengan keberhasilan penerapan PJBL sendiri. Boleh di next? Untuk slide yang selanjutnya ini ada tujuan peneliti dan kontribusi. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini tuh memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, itu ada penelitian bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan awal yang dimiliki siswa sebelum mengikuti pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pengetahuan awal terhadap keberhasilan penerapan PJBL tersebut, khususnya dalam meningkatkan motivasi belajar, hasil akademik, dan kemampuan berpikir kritis siswanya sendiri. Nah, selain tujuan tersebut, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai peran pengetahuan awal dalam pembelajaran berbasis proyek serta memperkuat landasan teori pembelajaran konstruktivistik. Sedangkan secara praktis, penelitian ini tuh diharapkan eh, dapat menjadi rujukan bagi guru dalam merancang pembelajaran PJBL yang lebih adaptif lagi dengan mempertimbangkan perbedaan pengetahuan awal siswanya. Jadi dengan demikian, implementasi PJBL ini tuh diharapkan dapat berjalan lebih efektif lagi dan relevan lagi dengan prinsip diferensiasi pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Boleh di next?
Oke, untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, berikutnya ada metode penelitian. Penelitian di sini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data berupa analisis dokumen, seperti jurnal ilmiah, pedoman Kemendikbudristek, laporan implementasi PJBL, serta kajian teoritis dari Ausubel, Bell, dan Larmer dan Mergendoler. Instrumen penelitian menggunakan lembar analisis dokumen, sedangkan analisis data dilakukan melalui analisis tematik dengan pengelompokan pada peran pengetahuan awal, karakteristik PJBL, dan penerapannya dalam kurikulum Merdeka. Di sini ada jaminan kualitas data yang digunakan. Yang pertama ada validitas, yaitu triangulasi sumber yang membandingkan berbagai penelitian terdahulu. Ada juga reliabilitas, yaitu pemeriksaan berulang terhadap data untuk konsistensi analisis. Boleh di next? Selanjutnya ada hasil dari penelitian. Hasil analisis di sini menunjukkan bahwa pengetahuan awal itu memiliki peran sentral dalam keberhasilan PJBL. Siswa dengan pengetahuan awal yang tinggi itu cenderung lebih mampu mengidentifikasi masalah, melakukan investigasi secara mandiri, serta menghasilkan produk proyek yang berkualitas. Sebaliknya, siswa dengan pengetahuan awal yang rendah mengalami kesulitan memahami konteks proyek, kurang percaya diri, dan menunjukkan keterlibatan yang tidak optimal. Dalam konteks kurikulum Merdeka, PJBL di sini memang memberikan ruang fleksibilitas pembelajaran, namun implementasinya belum secara eksplisit menekankan pentingnya pemetaan dan penguatan pengetahuan awal sebagai prasyarat utama. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya itu, pada bagian pembahasan ini, penelitian kami itu berfokus pada konfirmasi teori serta implikasi penerapan Project Based Learning atau PJBL. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesiapan konsep awal siswa sebelum mengikuti PJBL itu sangat bervariasi karena ada siswa yang sudah memiliki pemahaman dasar yang cukup, namun tidak sedikit pula yang masih terbatas. Ketidaksiapan ini itu ternyata berdampak langsung pada proses pengerjaan proyek maupun hasil belajar yang dicapai siswa. Yang pertama itu konfirmasi pertama atau P1 berkaitan dengan tingkat pengetahuan awal siswa. Hasil penelitian ini itu mengonfirmasi temuan sebelumnya dari Amalias dan Heirani 2025 bahwa siswa memiliki kesiapan konsep yang beragam atau terbatas sebelum PJBL. Karena kesiapan konsep siswa tidak berada pada tingkat yang sama. Sebagian siswa masih belum mampu memahami konsep dasar yang menjadi fondasi proyek. Hal ini terjadi karena PJBL menuntut siswa untuk menghubungkan berbagai konsep dasar ke dalam suatu tugas proyek yang kompleks. Ketika pengetahuan awal tidak memadai, siswa cenderung merasa kurang percaya diri, bingung memulai tugas, dan mengalami kesulitan dalam mengaitkan materi dengan permasalahan nyata. Kondisi ini tuh sangat sejalan dengan teori Ausubel yang menegaskan bahwa pembelajaran itu akan lebih bermakna jika informasi baru dikaitkan dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki siswa. Selanjutnya itu konfirmasi P2 atau pengaruh terhadap keberhasilan PJBL. Penelitian ini itu mendukung PJBL merupakan model pembelajaran yang efektif, namun hasilnya akan lebih optimal jika diterapkan pada siswa yang telah memiliki pengetahuan awal yang cukup. Artinya, PJBL bukan hanya soal metode yang menarik, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan kognitif peserta didik. PJBL menuntut siswa untuk berpikir kritis, analitis, merancang solusi, mengambil keputusan, dan menghubungkan konsep secara mandiri. Nah, jika dasar konsepnya belum kuat, maka proses tersebut tidak akan berjalan maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penilaian diagnosis di awal pembelajaran PJBL agar guru dapat menyesuaikan tingkat kesulitan proyek dan memberikan pendampingan yang tepat. Implikasinya, penerapan PJBL perlu disertai dengan strategi diferensiasi pembelajaran yang selaras dengan prinsip kurikulum Merdeka, sehingga setiap siswa mendapatkan kesempatan belajar yang optimal sesuai dengan kesiapan awalnya.
Nah, selanjutnya pada bagian ini pembahasan itu difokuskan pada hubungan antara awal siswa dengan keberhasilan PJBL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan awal dengan motivasi belajar, hasil akademik, serta kemampuan berpikir kritis siswa. Artinya, semakin baik kesiapan konsep yang dimiliki siswa sejak awal, maka semakin besar peluang mereka untuk berhasil dalam pembelajaran proyek. Siswa yang memiliki pengetahuan awal yang tinggi cenderung menunjukkan motivasi belajar yang lebih kuat selama proses PJBL. Mereka lebih percaya diri dalam mengerjakan proyek, lebih aktif dalam diskusi kelompok, dan mampu mengelola tugas dengan lebih terarah. Dampaknya, kinerja akademik siswa menjadi lebih optimal baik dari segi proses maupun akhir proses. Selain itu, pengetahuan awal yang kuat juga berperan penting dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa. Siswa lebih mudah menghubungkan konsep-konsep yang telah dipelajari sebelum dengan permasalahan baru yang dihadapi dalam proyek. Mereka mampu memecahkan masalah secara sistematis, menganalisis informasi, serta mengevaluasi solusi secara logis. Nah, temuan ini tuh menegaskan bahwa keberhasilan berpikir kritis dalam PJBL itu sangat bergantung pada kesiapan konseptual awal siswa. Tanpa dasar konsep yang memadai, siswa akan kesulitan dalam memahami konteks masalah yang menarik kesimpulan yang tepat. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperkuat pentingnya membangun pengetahuan awal sebelum BJBL diterapkan, baik melalui apresiasi, penguatan konsep, maupun kegiatan diagnotis. Dengan kesiapan yang baik, PJBL tidak hanya meningkatkan hasil belajar, tetapi juga benar-benar berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan berpikir kritis dan pembelajaran yang bermakna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, dari beberapa materi yang dijelaskan oleh teman-teman tadi, kelompok kami menarik kesimpulan bahwa penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan awal merupakan persyarat krusial yang secara signifikan memengaruhi motivasi belajar, hasil akademik, dan kemampuan berpikir kritis siswa dalam penerapan project-based learning, khususnya pada konteks kurikulum Merdeka. Nah, kami juga menarik saran bahwa guru dan satuan pendidikan bisa melakukan asesmen diagnostik pengetahuan awal serta memberikan intervensi penguatan konsep sebelum memulai pembelajaran berbasis proyek. Nah, langkah ini juga penting agar implementasi PJBL itu dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan bermakna bagi seluruh siswa. Boleh di next? Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Fidel. Eh, Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, dan kami berharap materi yang telah dipaparkan dapat menambah pemahaman kita semua mengenai pentingnya pengetahuan awal sebagai faktor kunci dalam keberhasilan penerapan project-based learning, khususnya dalam konteks kurikulum Merdeka. Saya, Dinda Mira, selaku moderator memohon maaf apabila selama memandu jalannya presentasi terdapat terkurangnya atau keliruan dalam pemaparan materi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.